wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video ketiga sekaligus video yang membahas tentang terkait bab 3 dari buku teori dan analisis kebijakan publik, yang dimana pada bab 3 ini membahas terkait dengan ruang lingkup dan hubungan antara hukum dengan kebijakan publik. Pada subbab poin 3.1, ruang lingkup kebijakan publik. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa ruang lingkup kebijakan publik merupakan wilayah tindakan pemerintah yang terus berkembang, di mana secara tradisional kebijakan publik hanya mencakup tiga bidang utama. Yang pertama pertahanan, kedua hubungan luar negeri, dan yang ketiga hukum dan ketertiban. Namun, di dalam perkembangannya, kebijakan publik kini mencakup banyak bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, dan transportasi. Menurut Charles O. Jones, kajian kebijakan publik meliputi beberapa tahap beberapa tahapan-tahapan proses seperti berikut, yang dimana yang pertama penyusunan agenda atau agenda setting, yang kedua formulasi kebijakan, yang ketiga adopsi kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Jadi dengan kata ruang lingkup kebijakan publik sangat luas dan tidak bisa dibatasi hanya pada satu atau dua sektor saja, karena mencangkup hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, selanjutnya pada poin 3.2 yang membahas terkait dengan analisis kebijakan publik. Menurut saya, analisis kebijakan publik, menurut yang saya ringkas dari buku tersebut, hasil dari yang saya ringkas adalah analisis kebijakan publik adalah alat bantu bagi masyarakat untuk memilih kebijakan yang paling tepat bagi mereka, proses penyediaan informasi guna meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan, dan kajian terhadap sifat, sebab, dan dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, analisis kebijakan bukan sekedar pengumpulan data, tetapi mencakup pemahaman mendalam tentang hubungan sebab dan akibat, efektivitas, dan responsivitas kebijakan terhadap keputusan masyarakat. Eh, Syarat kembali terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pada poin 3.3 terkait hubungan antara hukum dan kebijakan publik, yaitu bagian ini menjelaskan bahwa hukum dan kebijakan publik saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemikiran ini ditegaskan oleh Musin dan Fadila Putra 2002 yang menyatakan bahwa setiap produk hukum merupakan hasil dari proses formulasi kebijakan publik, dan sebaliknya, setiap kebijakan publik akan dilegalisasi melalui bentuk produk hukum. Yang dimana artinya adalah hukum adalah bagian dari kebijakan publik, dan begitu pula sebaliknya. Kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Sebagai contoh nyata, ketegangan antara hukum dan kebijakan bisa dilihat ketika implementasi kebijakan terganjal oleh tarik-menarik antara kepentingan politik dan administratif. Yang dimana akibatnya kebijakan tidak berjalan efektif, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 yang dalam praktiknya gagal menertibkan lalu lintas karena lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya pada poin 3.4 yang dimana membahas tentang pola pikir yang diawali dengan hukum dan diakhiri dengan hukum. Penulis buku tersebut menekankan pentingnya pendekatan yang konsisten di mana perumusan kebijakan harus dimulai dari hukum yang sangat kuat dan berakhir dengan penegakan hukum yang sangat tegas atau law enforcement. Model ini menuntut integrasi antara kepentingan politik dan kepentingan administratif agar implementasi kebijakan benar-benar berdampak kepada masyarakat. Jadi yang dapat saya simpulkan pada bab ini adalah bab ini memperluas pemahaman tentang kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa yang pertama, ruang lingkup kebijakan sangat luas dan mencakup hampir semua aspek kehidupan publik. Analisis kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga, hukum dan kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, dalam praktik kebijakan, konsistensi antara regulasi dan implementasi sangat penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum yang formal, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992.